Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun berada, damai sejahtera buat kita semua dari Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasanya setiap hari kita merayakan pestanya orang-orang kudus. Hari ini hari Rabu, tanggal 27 April tahun 2022, kita merayakan salah satu pestanya orang kudus, yaitu Santa Zita, pengaku iman. Saya akan menceritakan bagaimana kisah dan perjalanan Santa Zita ini secara singkat. Dengarkan ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Santa Zita dilahirkan di Monte Sagrati, Italia Tengah pada tahun 1218. Pada umur 12 tahun, ia menjadi pelayan atau pembantu rumah pada keluarga Pagano di Fatinelli, seorang pengusaha tekstil yang kaya raya. Zita juga bekerja di pabrik orang tuanya. Sebagai buruh, ia memperlihatkan perilaku yang saleh dan murah hati. Hal ini menimbulkan amarah dari pelayan-pelayan yang lain. Selain itu, ia pun dimarahi oleh orang tuanya karena mengambil sejumlah besar makanan dan pakaian untuk dibagi-bagikan kepada para miskin. Namun, keluarga Fatinelli memahami maksud Zita dan turut menambahkan bantuan kepadanya untuk melanjutkan karya-karya cinta kasih. Setelah beberapa tahun, ia dibiarkan membantu anak-anak dan menjadi pengurus rumah tangga Fatinelli. Dalam tahun-tahun terakhir hidupnya, keluarga Fatinelli membebaskan dia dari tugas-tugas rumah dan membiarkan dia mengunjungi orang-orang sakit dan para tawanan di penjara. Setelah kematiannya, jenazahnya dikuburkan di gereja Santo Frediano di Lucca. Ia meninggal pada tanggal 27 April tahun 1278 di Lucca, dekat tempat kelahirannya. Pada tahun 1696, ia digelari kudus oleh Sri Paus Innocentio yang ke-12. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, begitulah cerita singkat tentang perjalanan Santa Zita, pengaku iman yang kita rayakan pestanya pada hari ini, di mana segala sesuatu perbuatan yang melibatkan Tuhan Yesus Kristus akan membuahkan hasil yang begitu melimpah. Salah satunya, Santa Zita ini tidak memiliki apa-apapun. Dia hanya bekerja sebagai pelayan dan pembantu untuk memenuhi kebutuhannya. Dia juga bekerja pada pabrik tekstil di tempat orang tuanya bekerja. Nah, dengan segala sesuatu yang diterimanya, dia tetap membagikan hasil penghasilnya kepada para kaum miskin. Tetapi di sana, tuannya yang sangat murah hati memberikan bahkan menambahkan apa yang dibutuhkan oleh Santa Zita ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bagi kita yang saat ini telah mendengarkan tentang perjalanan kisah orang-orang kudus, iman kita semakin dipertebal dan kasih kita untuk saling berbagi semakin diperbesar. Karena Tuhan memberikan segala sesuatunya berkat kepada kita, dan berkat itu juga haruslah kita curahkan kepada sesama. Selanjutnya kita akan melanjutkan bacaan liturgi dan mendengarkan renungan harian Katolik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hari ini hari Rabu, tanggal 27 April tahun 2022. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 5
ayat 17 sampai ayat 26. Imam besar Yahudi dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki di Yerusalem, mulai bertindak terhadap jemaat, sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Kata malaikat itu, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka menaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika para petugas datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil rasul-rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka dengan batu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil diambil dari kitab Yohanes 3 ayat 16 sampai ayat 21. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya,
ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Harian Katolik hari ini, hari Rabu, tanggal 27 April tahun 2022. Banyak orang beranggapan hanya dengan percaya maka keselamatan akan didapat. Cinta Allah yang luar biasa tidak akan membiarkan anak-anaknya berada dalam lembah nista. Sementara perbuatan dosa terus-menerus dilakukan hingga tidak lagi dapat membedakan lagi perbuatan baik dan perbuatan dosa yang dilakukan. Di sisi lain, banyak orang pula kehilangan kepercayaannya kepada karya keselamatan Tuhan. Harta benda, nafsu duniawi melunturkan kepercayaannya pada karya keselamatan yang bekerja pada dirinya. Untuk itulah Yesus Kristus datang sebagai manusia, rela menderita dan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Jika seseorang tidak memiliki kekhawatiran akan hukuman dan dosa atas kejahatan yang dilakukannya, pastilah kejahatan akan terus-menerus dilakukannya. Dalam perikop Injil ini, Yesus berbicara tentang hati manusia yang tinggal dalam bayang-bayang kegelapan untuk menyembunyikan perbuatan mereka yang jahat. Yesus tidak bermaksud menghakimi kita, melainkan menawarkan kepada kita keselamatan melalui dirinya. Allah Bapa mengutus anaknya bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Kasih Tuhan itu tanpa syarat. Seberapapun besar dosa manusia, tetap masih pengampunan dari Tuhan baginya. Jika mau bertobat, Tuhan di sana sudah menunggu untuk memberikan pengampunan. Maka ada dua kemungkinan, yakni menjadi selamat atau binasa. Hal itu semua tergantung dari keputusan pribadinya mau bertobat atau tidak. Yesus menjelaskan tentang inisiatif Bapa untuk membawa kembali manusia dalam tataran keselamatan. Inisiatif itu murni karena Allah mempunyai belas kasih yang begitu besar. Yang Ia kehendaki adalah keselamatan manusia, bukan kegelapan. Putra Allah menjadi jaminan abadi akan tawaran keselamatan itu. Putra Allah menjadi penjamin akan keselamatan kekal. Ia yang sengsara, wafat, dimakamkan dan pada akhirnya bangkit menjadi pemimpin sekaligus jaminan janji keselamatan kekal itu. Semoga demikian. Amin.